Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya sedang berada di tengah-tengah kebun mini anggur milik dari Pak Muhtasim di Bontang, teman-teman. Ini sedang diistirahatkan atau mungkin sedang di-off-kan begitu. Dulu di sini sangat subur sekali, banyak sekali buah-buahnya di sini, dan di sini jenisnya sangat banyak sekali. Ya. Ini ada pembibitannya. Ini kayaknya beliau sedang tidak mengurus ini dulu, ya. Jadi ditidurkan lah bahasanya dulu ya, ditidurkan kebunnya. Beliau sedang mengurus yang di depan rumah sana katanya. Nanti akan ada saatnya untuk beliau buahkan. Dulu di sini buahnya sangat banyak sekali. Saya ingat sekali di sini waktu itu adalah buah Jupiter. Buah Jupiter. Kita coba akan lihat-lihat dulu ya. Ini kita lihat tempat pembibitannya di sini. Ini bekas graftingan yang gagal ya. Dickson. Oke. Dulu pertama kali saya kesini, jambu air ini sangat pendek sekali teman-teman. Hanya segini saja. Sekarang sudah menjulang. Oke. Sedang dicangkok. Banyak sekali bunga-bunganya. Di sini masih ada anggur yang sedang berbuah. Ini dia. Kelihatan? Oke. Banyak sekali bibit-bibit anggur di sini. Rumah Pak Muhtasim ada di sebelah sana. Kita akan ke sana ya. Ini rumah tetangga beliau nih. Ini ada pohon anggurnya. Itu di dak sana, di lantai 2. Ada pohon anggur juga. Tuh. Ada buahnya. Tuh. Sana ada buahnya yang di atas. Nah, rumahnya Pak Muhtasim itu yang ini, teman-teman. Ini rumah tetangganya juga sudah ada pohon anggurnya. Nih. Itu Pak Masternya. Kita lihat dulu sini, lihat ini bibit-bibitnya. Tik 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 tik. Tuh. Tuh. Ini sudah banyak bibit-bibit. Ini bibit siap jual ini Pak ya? Ini bibit-bibit siap jual teman-teman. Tuh. Nanti kita tanya Pak Muhtasim terkait harga, jenis, perawatan dan lain-lain ya. Ini ada yang satu pohon dua jenis nih teman-teman nih. Ninel sama Aka. Aka itu apa pula? Ini 2 jenis nih. Ninel, ini Aka. Banyak kali bonggolnya. Oke. Oh, ada buahnya nih. Ting ting ting. Jenis apa ini Pak? Ninel. Mantepnya Ninel nih. Tabe. Wih, Ninel men. Belum matang. Ya Pak ya? Iya, belum. Belum matang nih. Ninel bos. Gede tenan. Ninel. Pohon Ninel utamanya yang mana Pak? Ini enggak Pak? Oh, soalnya malah jauh kali pohonnya. Tuing. Oke. Ini kalau jadikan bibit banyak ini Pak, pruning Pak. Iya. Tuing. Nih. Kayak Everest ya Kang ya, gini ya. Iya. Kalau lagi jarang kan bisa. Ini satu pohon gini bisa banyak jenis ini Pak. Katakanlah ini tuh 2, 3, 4, 5 jenis dari satu bonggol. Oh, kuat ya gendong sakmono abote ya. Abote iki. Kuat ya batange cilik aduh. Tuh. Banyak kali bibitnya. Ini ada buahnya. Teman-teman, di tempatnya Pak Muhtasim ini
Ada yang baru di grafting langsung membawa buah. Ini dia. Jenis apa ini, Pak? Aka. Oh, akademik Aka. Ini teman-teman jenis akademik. Pantar. Ini buahnya. Nah, ini dari graftingan langsung berbuah ya, Pak ya? Iya. Tapi syaratnya memang harus bonggol pohonnya yang besar. Nggih. Iya. Nih, batang utamanya sangat besar sekali, teman-teman nih. Besar sekali. Nah, ketika di grafting langsung bawa bunga dan bisa jadi buah seperti ini. Tuh. Oh, ya Allah, ini gedenya lagi. Pantar loh. Black Panther, Pak. Ini dari graftingan langsung Iya, berbuah juga. langsung buah. Wow. Rootstocknya apa nih, Pak? Halloween. Kalau pakai Alfonso. Oh, Alfonso, ini ada jenis dari bawah juga disambung. Ini jenis Alfonso, teman-teman. Besar sekali tuh, lihat nih. Dan di graftingnya jenis Pantar. Black Panther nih, teman-teman. Black Panther. Dan langsung membawa bunga dan menjadi buah. Nih buahnya nih. Oh my god. Oh, keren. Ting, ting. Nanti kita tanya tentang harga bibit ya. Ini juga, ini jenis apa kalau yang ini, Pak? Di sini. Nizina, teman-teman, langsung berbuah juga tuh. Di graftingan tapi di pohon besar memang. Ini juga, Pak. Ada banyak, men. Nih. Batangnya besar memang, ya kan? Di grafting langsung bawa buah. Ini dia. Cakep tenan. Iku loh, wonge iku no. Teman-teman, kita mau coba-coba sedikit tanya-tanya tentang anggur dengan Pak Bos, Pak Master Bontang. Dulu pernah saya kesini pada saat kebun yang di depan sana tadi itu berbuahnya sangat lebat, tapi pada saat itu tidak saya liput dan tidak saya upload ke YouTube. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang pengangguran, seperti apa perawatannya, terus jenis apa saja yang beliau rekomendasikan untuk kita yang pemula. Oke, permisi, Pak. Pertanyaan pertama dulu, Pak. Oh ya, silakan. Perkenalan dulu mungkin. Nama saya Muhtasim. Oke. Kalau nanam anggur udah 3 tahun ini. 3 tahun, Ya. berarti sudah bisa dikatakan master lah. Ya, belum, Insya Allah. masih belajar juga. Oke, masih belajar. Pertanyaan pertama, Pak. Ya. Untuk pemula ini, mungkin 5 jenis rekomendasi dari Bapak untuk pemula. Untuk 5 jenis ya. Untuk buahnya yang ungu, Ungu. Ninel, Jupiter. Oke. Yang ketiga buah hijau, Trans, Harol. Harol. Ya, yang buah hitam akademik. Akademik 5 jenis Ya, tambah rekomendasi. 1 Black Panther 6. Black Panther Pak 6. Ya, 2. Biar semuanya hijaunya 2, ungunya 2, hitamnya 2. Ya. Black Panther itu yang ini ya. Ya. Itu teman-teman, Black Panther. Itu direkomendasikan karena apa, Pak? Genjahannya atau gimana? Gampang berbuah. Gampang Ya, berbuah. Gampang berbuah, buahnya juga manis. Oke. Untuk pemula kan kalau udah berbuah nanti semangat nanam yang jenis lainnya. Oke. Pertanyaan kedua. Katanya anggur itu kan rentan sama air hujan, Pak. Ya. Nah, dari 6 jenis tadi itu kalau kita tanam tanpa atap UV ya, Ya. itu gimana? Kalau tanpa UV paling enggak untuk perawatannya agak intensif untuk penyemprotan fungisidanya. Boleh yang organik atau anorganik. Paling enggak minim 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus semprot Ya. fungisida. Untuk mencegah timbulnya jamur karena anggur memang termasuk gampang terkena jamur daunnya. Serang jamur. Ya. Berarti Pak, kalau kita memang katakanlah kita mau berkebun anggur agak luas lah katakan, satu halaman rumah lah 20 pohon gitu misalnya, lebih bagus memang keluar modal agak besar pakai plastik, Iya. atap plastik. Jadi kalau diatapin itu selain mencegah jamur, nanti perkembangannya juga beda sama yang di luar. Berarti masih lebih Lebih cepat. bagus Lebih kalau bagus yang diatapin di UV. Ya. Oke. Tapi kalau memang modal ngepas untuk beli bibit aja istilahnya kembang kempis, Iya. tanpa atap pun nggak apa-apa dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti intensif aja 2 minggu sekali rutin kita semprot pakai fungisida. Oke. Fungisida yang organik itu apa, Pak? Yang sampean pakai lah selama ini. Bisa biasanya dari bawang putih aja ya. Bawang putih di blender, Kita blender, kita rendam semalam aja cukup. semalam cukup baru itu pakai semprot. Kita semprot. Oke. Pakai bahan-bahan yang di dapur itu pakai laos juga bisa. Oke, minta pendapat nih, Pak. Kalau kita mau nanam anggur lebih bagus kalau pilihannya salah satu nih. Antara pakai teralis dengan para-para, Para-para. Bapak pilih mana? Kalau saya cenderung ke para-para.
para-para. Kalau para-para itu buahnya bisa lebih banyak biasanya. Heeh. Terus teralis itu mau bentuk cabang tersiernya biasanya agak susah kalau untuk pemula. Oh gitu, karena Iya. dia naik ke atas gitu mungkin Pak ya. Istilahnya kalau teralis itu kan mau dibentuk nanti kayak pagar. Heeh. Nah, untuk tersiernya yang ke atas itu kadang tumbuhnya nggak sama, nggak serempak. Berarti lebih enak yang Para-para. para-para. Kalau murah dan mahalnya lebih murah mana Pak antara teralis dengan ini kira-kira? Ya mirip-mirip aja. Mirip-mirip aja ya. Iya. Mirip-mirip aja. Apalagi pertanyaannya? Untuk pemupukan, Sebelum ke pemupukan, ya pemupukan deh. Vegetatifnya Pak gimana? untuk vegetatif bisa pakai NPK seimbang itu. Heeh. Bisa, atau mau pakai yang organik POC lebih bagus karena kalau pupuk seimbang paling enggak organik ada dan kimia ada biar tanahnya tetap terjaga, tetap subur. Oke. Untuk dosis dan intensitasnya Pak? Kalau dosis tanaman yang sudah 1 tahun up itu 1 sendok makan NPK-nya? air, air 5 liter sampai 10 liter Per pohon? per pohon. Nanti tergantung medianya, kalau di pot kita sesuaikan biar nggak terlalu banyak yang tumpah airnya. Oke. Tergantung bisa 5 liter, 10 liter gitu ya. Ya, Untuk waktunya Pak, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali? Untuk pemupukan? minimal 2 minggu sekali. Minimal 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Harus rutin ya. Rutin. 1 minggu sekali lebih bagus. 1 minggu sekali rutin. Seandainya kita gabung nih Pak, mupuk pakai kimia dan anorganik, kimia dan organik nih. Kita selang-seling aja. 1 Selang-seling. minggu pakai organik, 1 minggu pakai kimia. Oke, 1 Organik minggu banyak, organik. bisa pakai bakteri-bakterian itu kayak PGPR Heeh. atau pakai jamur jakaba kalau ada. Jakaba, ya sempat Ya. Pak Imam juga bilang pakai jakaba beliau. Artinya disilang aja seminggu ini, seminggu berikutnya yang Ya. jenis lain. Untuk pembuahan Pak, pemupukan pembuahan. Untuk pemupukan pembuahan biasa pakai yang unsur pK-nya yang tinggi. Saya biasa pakai pupuk MKP, Oke. KNO3 sama Karate Plus Boroni. Karate boron itu ya. Ya, Saya 3 pernah pupuk. dengar sih di YouTube. Belum tahu pupuknya. Itu kan tinggi kalsiumnya untuk Karate Boroni itu biar nanti buahnya nggak gampang pecah. Oke. Untuk dosis 1 sendok makan. 1 sendok makan. Ya, minimal 1 minggu sebelum kita pangkas untuk pembuahan kita pupuk dulu. 1 minggu sebelum pangkas. Iya. Atau lebih lama lebih bagus Lebih atau lama gimana? lebih bagus. Untuk persiapan 1 bulan sebelumnya per minggu kita pupuk lebih bagus. Lebih bagus. Baru sebulan setelahnya baru kita pangkas. Ya. Terus untuk kita tahu, ini katanya kita kan baru nanam bibit nih Pak. Ya. Dari pertama sampai bulan keberapa kita bisa katakan ini siap dibuahkan atau enggak, itu gimana lah? Itu Ada tergantung ilmunya enggak? pertumbuhan. Oke. Jadi semakin pertumbuhannya cepat atau vigor cepat besar, itu lebih cepat dibuahkan. Karena syaratnya untuk pembuahan pertama itu yang kita pangkas batangnya sebesar pensil. Batang tersiernya Ya, itu yang kita pangkas sebesar pensil, insya Allah bisa bawa bunga. saya bawa bunga. Jadi nanti tergantung pertumbuhan. Kalau 3 bulan, 4 bulan sudah besar, bisa kita dibuahkan. buahkan. Tapi kalau di rata-rata umumnya sih 6 bulan itu sudah bisa 6 dibuahkan. bulan sudah bisa dibuahkan anggur. Kalau pertumbuhannya normal ya. Pertumbuhan normal. Oke, Pak, lanjut tentang media tanam Pak. Media tanam yang selama ini yang Bapak pakai seperti apa untuk racikan media tanamnya lah? Racikan biasa saya pakai 4. Yang pertama tanah topsoil, tanah subur, Oke. itu setengah bagian. Setengah bagian aja. Ya, nanti pakai sekam bakar atau sekam mentah, bakar lebih bagus 1 bagian. 1 bagian. Kotoran kambing 1 bagian, Oke. 1 bagian lagi kompos daun. Kompos daun. Ya, Itu- tanahnya memang agak sedikit, nanti kan lama-lamaan kompos daun juga jadi tanah. Kompos daun itu bikin sendiri apa beli Pak? Sementara masih beli, Masih beli ya? Iya. Ada dijual di sini. ada. Kompos daun. Oke, itu untuk komposisi media tanam. Ya. Nah, terus untuk rekomendasi Pak, kalau kita nanam anggur ini, apakah bagus pakai pot, pakai planter bag, atau langsung kita grounding aja lah? Kalau punya lahan, Oke. grounding lebih bagus kalau langsung di grounding, karena nanti akarnya kan bebas. Mm-mm. Tapi kalau lahan sempit, nggak punya lahan, di pot pun juga bisa. Bisa ya. Nah, kalau di grounding Pak, di grounding kan artinya kita gali tanah nih, Iya. lubangin tanah. Nah, itu katanya anggur lebih butuh media tanam yang poros lah bahasanya. Iya. Nah, kalau kita buat di grounding itu apa nanti kalau hujan nggak tergenang tambahan gitu? Enggak juga. Yang penting untuk media awalnya itu tadi campuran tadi, kita fermentasi. Paling enggak ya butuh waktu
minimal 2 minggu atau 1 minggu. bulan, lebih lama lebih bagus, Nggih. dengan ditandai tumbuhnya rumput liar di situ. Ya, ha. Kalau udah tumbuh rumput liar berarti sudah siap ditanami. Insya Allah tahan. Walaupun kita gali di tanah berlubang gitu, walaupun hujan nantinya tergenang, apa-apa, ya. nggak apa-apa ya. Nanti seiring waktu nanti akarnya akan kuat, bisa nembus ke tanah yang lebih keras lagi istilahnya akar-akarnya itu. Oke, siap. Stop dulu. Ini teman-teman tuh nama Facebooknya Pak Muhtasim. Kalau mau lihat anggur via Facebook tuh di sana. Nomor WhatsAppnya ada juga tuh. Kebun Anggur Bontang. Dickson cepat juga lah berbuah, Pak. Iya. Ini kalau warnanya seperti ini berapa hari, Pak? Dia baru anu, Pak? 1,5 bulan lagi baru dia bisa dipanen ini. Keren warnanya. Mungkin sekilo lebih itu. Iya, bisa jadi nih. Kalau Ninel memang buahnya besar ya, Pak. Nah, ini teman-teman dikasih indukan biang jakaba ya, Pak ya. Iya. Jakaba sama Pak Muhtasim. Nanti kita kembangkan, coba nanti kita buat video perkembangannya ya. Nanti kita tumbuhkan menjadi satu ember besar. Setelah jadi satu ember besar kita jadikan berember-ember. Bisa untuk semua tanaman ya, Pak. Bisa. Katanya ini lebih tinggi unsur N sama P-nya. N sama P-nya, berarti untuk vegetatif sampai pembungaan nih bagus nih. Keren. Nanti kita cari referensi tentang jakaba ya. Nanti kita bahas jakaba lah insya Allah. Ini tadi bibit-bibit yang sudah siap dibeli teman-teman. Harganya sekitar 150-an up. Kalau yang agak-agak panjang mungkin sudah ya bisa jadi 200-250 ya. Yang 150 yang standar-standar. Tuh, ini sudah siap tanam ini, Pak ya. Sudah siap tanam ya. Tuh. Nih. Ini ada buah di sini, tuh lihat buahnya. Masih berry kecil. Itu yang namanya plastik UV, teman-teman. Tuh. Plastik UV. Jadi kalau anggur kalau memang ada modal lebih bagus kita pakai plastik UV begitu biar pohon anggur kita tidak terlalu banyak dikenakan apa tuh? Air hujan ya. Demikian dulu untuk tanya-tanya ya. Demikian dulu untuk liputan saya bersama dengan Pak Muhtasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.